mereka bekerja? Nah, kita lihat ini ya, bagaimana mereka bekerja. Slide berikutnya kelihatan? Ya, ada. Nah, kalau tadi dilihat dari samping ya, 3 lapis, sekarang kita coba lihat dengan sebuah analogi. Jadi otak limbik atau mamalia ini disebut adalah otak rasa yang mengatur perasaan, yang mengatur kecerdasan emosi, emotional intelligence, emotion quotient. Nah, yang satu lagi adalah otak kecerdasan sempurna yang mengatur berpikir. Jadi berpikirnya kita di sini nih. Nah, yang ini naluri. Nah, mekanismenya begini, Mbak. Setiap hari ini ya, setiap hari kita akan berinteraksi di awal interaksi pertama adalah dengan otak emosi. Interaksi pertama. Jadi yang menangkap signal-signal itu adalah otak limbik. Kemudian signal itu ditangkap. Nah, di sini dicerna nih, dicerna. Kira-kira hasil cerna kita itu arahnya negatif atau positif, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau kita mencerna, kemudian ternyata ini tidak menyenangkan atau negatif, maka otak ini akan memencet tombol, menekan tombol atau menghidupkan tombol otak reptil. Gitu. Nah, tapi kalau rasanya menyenangkan, dia akan menghidupkan otak berpikir sempurna. Jadi mekanismenya gitu ya, Mbak. Ketika kita berinteraksi sama anak, maka yang mana yang duluan bekerja? Ya otak ini. Otak limbik. Nah, kemudian bagaimana kita bereaksi? Nah, itu tergantung pelatihan. Jadi ada penyebabnya reaksi itu, Mbak. Ya. Jadi kita apakah setelah berinteraksi sama anak bereaksi negatif atau positif? Nah, itu tergantung situasi. Tergantung keadaan. Apa saja yang mempengaruhi? Nah, apa saja yang mempengaruhi kita bereaksi negatif atau positif? Nah, kita akan lihat di sini ya. Yang pertama, reaksi kita itu ditentukan oleh nature and nurture. Nature itu adalah bawaan lahir. Nurture itu adalah lingkungan, pola asuh, cara didik. Nah, jadi kombinasi antara bawaan lahir dan lingkungan. Lingkungan orang tua, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, tetangga, natur ya, alamiah. Alam sekitarnya. Itu yang perlu kita pahami dulu. Jadi setelah itu saya melihat saya ini sebenarnya secara bawaan lahir tipenya apa? Tipe yang santai, rileks, lembut, atau saya tipe yang keras dan kasar. Seperti itu, tipe bawaan lahir ya. Nanti kita coba ulas lagi tipe bawaan lahir. Sebelum kita bicara tentang lingkungan kita yang tadi saya sudah jelaskan ya, orang tua saya seperti apa, saya hidup atau dibesarkan di lingkungan yang seperti apa. Nah, itu berkombinasi, berkolaborasi untuk melahirkan reaksi dasar kita dalam berinteraksi. Nah, mana yang kita sering latih? Apakah otak reptil atau otak berpikir sempurna? Maka itulah nanti yang menjadi kebiasaan atau refleks kita. Nah, sekarang coba kita buka slide berikutnya. Kelihatan? Slide-nya kelihatan, Mbak? Kelihatan. Kelihatan ya. Di sini ada 4 kotak ya. 4 kotak dengan warna. Yang sini warnanya apa ini? Kelihatan warna apa ini? Ungu. Kotak paling kiri. Ungu ya. Sebelah kanannya? Kuning. Kuning, ya. Di bawahnya? Hijau, ya. Supaya kita sama dulu persepsinya warnanya nih. Yang ini biru ya. Ya.
Baik. Apabila kita dilahirkan, ya, jadi emosi itu dimiliki oleh semua manusia, hanya reaksi dari emosi itu yang berbeda antara setiap manusia. Apabila kita dilahirkan dengan bawaan sifat-sifat ini, ya, yang ada di tulisan sini, ya bisa dibaca tulisannya kalau kelihatan. Bisa. Ya. Maka ini kita termasuk orang yang kalau marah ekspresif. Jadi marahnya dikeluarkan lewat bicara. Apabila kita dilahirkan dengan sifat-sifat dasar yang ada di sini, kelemahan atau kelebihan, maka kita kalau marah itu dengan menggunakan kekerasan fisik biasanya. Ya, cenderung kalau tidak ditahan ini punya kecenderungan melakukan kekerasan fisik. Makanya jangan kaget kalau kita punya anak, beberapa orang anak, ada anak yang kalau marah teriak, ada orang yang kalau marah atau anak kita marah nggak teriak tapi mukul, banting pintu, lempar-lempar benda. Nah, ini dia dilahirkan dengan membawa sifat dasarnya kuning. Kemudian ada lagi marah yang sifat dasarnya hijau. Nah, ini marahnya memendam ini. Ya, dia pendam, kalau udah meledak, biasanya menyakiti diri. Jadi jangan kaget juga kalau ada anak yang marah, itu membentur-benturkan kepalanya ke tembok, atau mencakar-cakar badannya dan sebagainya. Berarti dia dilahirkan dengan tipe hijau. Nah, yang marahnya, ini bisa dikendalikan secara bawaan lahir, itu cuma yang ada di warna biru. Jadi kalau warna biru anaknya tenang, sabar, dan sebagainya. Itu udah bawaan lahir. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya, tolong dicek ini. Ayah bunda yang menyaksikan acara ini. Dibaca sifat-sifat yang ada di sini, kira-kira saya tipe yang mana? Tipe yang ungu, tipe yang kuning, tipe yang hijau, atau tipe yang biru? Harus jujur ya. Ya, tolong dicet ya. Atau kombinasi misalnya, saya kuningnya ada, birunya kuningnya ada, ungunya ada. Terus banyakan di mana? Banyakan di ungu apa di kuning? Nah, kemudian saya hijaunya juga ada, gitu. Kuning ada, hijau ada. Banyakan mana? Hijau sama kuning. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang disebut mencari jalan ke dalam. Jadi bukan mencari jalan keluar. Jadi kalau kita ini suka marah dan sering marah, responnya selalu marah, dan marahnya itu ofensif atau menyerang, maka kita kenali dulu bahwa bawaan dasar kita yang mana ini. Supaya kita tahu bagaimana cara mengelola masing-masing tipe. Sudah ada chat masuk? Sudah, ada yang jawab ungu, kemudian ungu, juga biru. Ya, yang jawab ungu, ya, coba dicek ya, bener nggak kalau orang ungu itu kalau marah dengan bicara. Suaranya lantang dan sebagainya. Lantang, banyak bicara, anaknya sering bilang mama cerewet, begitu. Nah, berarti kita ungu nih, fix. Nah, kalau kuning, nah ini bicaranya nggak banyak, tapi sekali bicara itu nyakitin, nyelekit. Gitu. Cenderungnya suka main tangan. Oh. Ya, nyubit. Kemudian mukul pakai sapu lidi, ngejewer. Nah, ini cenderungnya kuning. Nah, kalau yang hijau ini, dia menahan emosinya, tapi kalau meledak ini tak terkendali. Ya, dia teriak juga, dia marah juga, dia kadang mukul juga. Hanya yang biru ini yang damai. Nah, kalau orang tua biru biasanya permasalahannya adalah orang bilang, itu anaknya begitu kok dibiarin aja sih, gitu. Jadi anaknya bukan main, itu nggak terkendali, gitu. Nah, jadi kalau kita sudah kenal, kita ada di warna mana ini, di warna mana, ya kita berada di warna mana, maaf. Nah, maka kita bisa tahu bagaimana mengendalikan masing-masing tipe ini atau tipe diri kita sendiri. Nah, coba tolong dichat, apakah sudah cukup jelas?
mengenali diri kita, kita yang mana? Dan kira-kira cocok nggak antara warna yang kita dominan dengan reaksi yang sering muncul kalau kita marah? Nah, tolong di chat. Kalau yang ini ya, ungu sekali lagi. Wah, cocok betul lah ya. Banyak yang bilang betul. Betul ya. Kalau yang ungu ini ekspresif. Ya, kalau yang apa namanya, yang kuning ini tidak terlalu banyak bicara, tapi sekali bicara dia pedes. Nah, kalau misalnya anaknya nggak mau dengar-dengar, biasanya sudah main tangan kalau yang kuning ini. Nah, begitu. Kemudian kalau yang hijau, nih orang tua biasanya hijau tipenya perfeksionis. Banyak sekali aturan di rumah. Nah, hijau. Kemudian ya dia lebih jarang tidak atau kurang ekspresif, hanya sekali keluar dan ekspresif, maka dia akan meledak pada anaknya. Ya, yuk. Udah kenal belum sekarang kita tipe mana? Supaya nanti kalau kita bicara lebih lanjut, kita udah tahu nih handlingnya seperti apa. Ada yang curhat nih ya, kalau nggak merepet dikirain mamanya sakit katanya. Iya, ya inilah yang disebut sebagai kebingungan orang tua, gitu. Jadi ketika kita merepet, sebenarnya salah nggak sih? Gitu. Sebenarnya harusnya gimana sih? Nah, jangan sampai kita terus bingung gitu. Dan bertanya-tanya, ini saya salah nggak sih? Benar nggak sih? Nah, bayangkan kalau seorang pendidik yang namanya orang tua mendidik anaknya nggak pede, anaknya akan jadi seperti apa? Mama nggak konsisten nih, berubah-berubah. Gitu. Pada dasarnya, apapun tipe kita itu tidak masalah. Baik-baik saja, karena masing-masing tipe itu punya kelebihan, dan masing-masing tipe punya kekurangan. Yang penting kita kenal dulu lah tipe kita. Saya, tipe bawaan lahirnya itu kuning, Mbak. Aslinya loh, aslinya. Sebelum pelatihan. Sebelum proses transformasi. Kuning bawaannya. Kemudian kombinasi yang mengikuti adalah ungu. Jadi seorang kuning dan ungu. Jadi sudah lengkaplah bahwa saya memang terlahir dengan kekuatan emosi yang sangat tinggi dan ekspresif. Oleh karena itu, perjuangan saya untuk bisa bertransformasi dan berubah, itu membutuhkan waktu yang panjang dan tekad yang kuat. Tapi percayalah ayah bunda, ya, bahwa ketika kita mulai bertransformasi, harganya sepadan dengan yang kita dapatkan. Misalnya begini ya, jadi gini, bawaan lahir ini terekspresikan melalui wajah. Saya bisa membaca wajah seseorang dan saya bisa menduga atau memprediksikan kira-kira yang dominan di warna apa dia. Dan ketika kita bisa mengelola tipe bawaan lahir kita, maka orang seringkali bingung, sebenarnya saya tipe apa begitu. Dan akhir-akhir ini ya, di usia saya yang sudah setengah abad, guru saya, orang-orang yang ada di sekitar saya itu mengira bahwa saya tipenya cenderung biru. Dan tidak menyangka kalau ini saya orang kuning dan orang pink. Jadi ayah bunda juga bisa begitu nanti. Seperti itu, kita bisa bertransformasi. Walaupun kita tidak bisa menghilangkan bawaan lahir kita, tapi bisa bertransformasi. Artinya mana yang kurang baik dikurangi, mana yang baik dipupuk. Ya, baik, sampai sejauh ini bisa dipahami, sudah dikenali ciri masing-masing. Sepertinya sudah nih, rata-rata udah pada jawab. Nah, tapi banyak yang penasaran tuh ayah, gimana cara bisa berubah? Pelatihannya gimana katanya? Nah, ikuti terus acara ini sampai nanti malam. Siap.